Siap, Kak. Siap, Kak. Mulai. Selesai. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ibu aja lagi. Gimana kabarnya hari ini? Udah sarapan? Kenapa belum sarapan? Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Syafira Putri, biasa dipanggil Nanda atau Ananda. Umur saya 19 tahun. Saya sekarang adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di jurusan Pendidikan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Untuk perkenalannya, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk alamat tempat tinggal saya di SP2 Kota Baru. Jadi hari ini kita akan membahas tentang layanan informasi. Sebelumnya ada nggak yang tahu apa itu layanan informasi? Oh ya. Jadi layanan informasi adalah sebuah layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan memberikan informasi kepada siswa tentang suatu hal yang akan dipelajari. Karena kan saya pertama kali masuk di sini, saya ingin perkenalan diri dari kalian. Dimohon untuk berdiri ya satu-satu. Ya, maksudnya berdiri aja di tempat duduknya gitu. Dimulai dari yang depan. Nama sama nama panggilan. Nama saya Rizky Fadila. Nama Lydia Suliani dipanggil Lydia. Nama Maida Lestari dipanggil Syuri. Nama Andika dipanggil Andika. Iya. Kenapa kalau ibu berapa dipanggil Habib? Belakangnya. Nama yang Nasir dipanggil Lali. Nama saya Nabila Kadewi dipanggil Dini. Suaranya agak cepat ya. Saya Saya yang suka panggil ya. nama saya Indra Amelia dipanggil Dini. Saya dari sebuah dipanggil. Saya Setiawan dipanggil Restu. Saya Muhammad Rizky dipanggil Bung. Nama saya Lydia Desa dipanggil Dina. Nama saya Dina Yesaya dipanggil Dina. Nama saya adalah dipanggil Saya Pak Data dipanggil Pak. Saya adalah Zakarat dipanggil Reza. Saya Serius sebentar aja. Informasi yang akan saya berikan ke kalian itu adalah mengatasi kejenuhan dalam belajar. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu nggak jenuh itu kayak mana? Terus cuci tangan ya, cuci tangan. Terus apa lagi? Cuci tangan aja, nggak apa-apa. Jadi selanjutnya Untuk Apa itu? selanjutnya
kejenuhan belajar. Jadi, kejenuhan belajar merupakan kondisi emosional ketika seseorang merasa lelah dengan tuntutan yang ada. Kelelahan ini dapat berupa kelelahan fisik ataupun kelelahan mental. Jadi, seringkali kelelahan belajar siswa didasarkan pada kelelahan siswa dalam proses belajar mereka yang disebabkan oleh tekanan akademis. Kayak misalnya tekanan akademis ini kayak kita tuh dituntut untuk mengerti semua mata pelajaran yang ada gitu, ya kan? Ya. Terus kita tuh kayak pekerjaan rumah yang berlebihan. Kayak misalnya habis sekolah nih, nanti sampai rumah disuruh mama suruh nyuci piring, suruh nyapu rumah, suruh ngepel dan segala macam. Itu buat kita kayak jenuh gitu kan. Nah terus faktor psikologis individu. Kayak misalnya kan kita kalau misalnya dari sekolah kadang suka capek, suka marah-marah gak jelas, apalagi kalau misalnya banyak PR, ya kan? Terus seperti kelelahan emosional sikap negatif dan fenomena pencapaian pribadi yang rendah. Selanjutnya ini faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Ada nggak yang tahu faktornya kita jenuh itu kenapa gitu? Banyak PR. Terus gurunya marah-marah itu Belajarnya terlalu lama. belajarnya terlalu lama. Jadi maunya belajarnya gimana gitu? Seperti itu. Jam. Ekspres. Nggak Nanti belajar. satu kota. Nggak apa-apa. Nggak boleh. Jadi faktor kejenuhan belajar itu ada 3. Menurut Ross 1974 dalam bukunya The Psychology of Learning, keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, keletihan indera siswa. Indera itu kayak indera pendengaran, indera penglihatan, terus keletihan fisik siswa dan keletihan mental siswa. Jadi, keletihan indera dan keletihan fisik itu bisa diatasi dengan kita itu istirahat yang cukup, terus mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu kan. Tapi kalau untuk keletihan mental itu nggak bisa kayak cuma sekedar tidur kita tuh langsung mentalnya tuh sehat lagi, enggak gitu. Jadi biasanya keletihan mental itu disebabkan itu yang pertama karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Kayak misalnya gini, kita tuh kan lagi belajar nih, terus kita tuh capek gitu kan, kita letih, ini tuh lebih ke mental gitu kan. Terus kita tuh sebelum belajar, kita tuh udah mikir duluan, wih aku capek kali gitu kan, aku sanggup aku belajar ini gitu. Itu yang buat kita tuh pelatihan mental gitu kan, itu yang buat kita jenuh belajar karena kita udah netting duluan gitu sebelum belajar gitu kan. Terus yang kedua tuh karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi. Ini biasanya kalau ini tuh belajar MTK, ya kan? Kita tuh kayak ngerasa kurang mampu di MTK, cuman kita tuh dituntut untuk bisa pinter semua gitu kan. Jadi kadang suka ngerasa capek, apalagi nanti apa namanya MTK barengnya IPA, bareng IPS gitu kan, bahasa Inggris. Habis itu selanjutnya yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Di sini banyak nggak kira-kira yang menurut kalian pinter ini? Banyak nggak? Atau hanya sebagian orang atau gimana? Banyak. Nah, ini kan karena banyak nih, misalkan banyak yang pinter gitu kan. Jadi kalian akan merasa yang ini ya, yang misalnya maaf nih, yang kurang pinter gitu kan. Itu tuh akan merasa kayak capek. Kita itu lebih baik berada di antara orang-orang pinter daripada kita berada di antara orang-orang bodoh. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berada di antara orang-orang pinter, kita tuh akan merasa kok aku cuma juga berat. Jadi kan kalau misalnya kita berada di antara orang-orang pinter, kita tuh akan merasa kadang suka merasa jenuh sih, karena kita kayak gak sanggup untuk kerja mereka gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga bisa kayak kita tuh harus bisa lebih gitu kan. Jangan
tapi kalian itu nggak mampu gitu, kalian nggak mampu untuk ngejar itu gitu, jadi kalian akan merasa bosan sendiri gitu kan. Nah selanjutnya ini cara mengatasi kejelasan dalam belajar. Nah sebelum saya ini kan cara mengatasi kejelasan dalam belajar, saya minta untuk buat catatan apa sih yang buat kalian bingung. Saya kasih waktu di voting.
jenuh karena nggak ngerti sama pelajarannya gitu. Yang buat nggak ngerti itu sebenarnya kayak mana ya? Ada yang bilang alasannya karena gurunya kecepatan jelasinnya, ya. Ada yang bilang susah untuk dihafal ilmu, terutama MTK sama bahasa Indonesia. Ada masalah apa nggak sama bahasa Indonesia gitu? Ya dulu ibu itu juga wali kelas saya kebetulan alumni dari sini juga. Jadi sebenarnya sama ibu itu enak kan. Cuman Tugas banyak. ya gitu ibu itu kayak mut-mutan gitu orangnya kan. Kayak suka orang-orang. Ya karena kita sebagai murid ya kan, jadi kita harus banyak-banyak memahami siswa gitu, banyak-banyak memahami guru gitu kan, karena kan kita nggak pernah tahu nih apa yang dialami guru di rumah sebelum kesini, entah ada masalah sama keluarganya gitu kan. Memang sih seharusnya sebagai seorang guru tuh nggak boleh bawa masalah di rumah ke sekolah gitu kan, cuman namanya manusia, jadi kadang nggak bisa kontrol emosi gitu, jadi ya kita harap-harap maklum gitu. Jadi kalian kalau bisa pagi-pagi tuh jangan marah-marah, atau kalau bisa tidurnya tuh jangan kemalaman gitu kan, karena kan pelajar. Soalnya kalau kita udah tidur kemalaman, besoknya sekolah itu kayak gak semangat karena kurang tidur. Terus nanti ditambah lagi gurunya marah-marah, kalian malah makin emosi gitu kan, bukannya malah ini. Terus nanti tambah lagi ada yang tidur, gimana coba gurunya gak emosi? Jadi ya wajar kalau guru marah-marah gitu kan, karena guru juga punya rumah dan punya anak di luar sekolah gitu. Jadi hak cuma kalian aja yang ngurusin gitu. Jadi kalian sama-sama ngerti lah di sini gitu. Jadi dari semua kejenuhan kalian gitu kan, sebelum masuk cara mengatasinya, saya ada game. Jadi coba berhitung dari sana. Berhitung 1 ya, terus sampai terakhir. 1, 2, Terus itu nah, jadi untuk nanti fokus, nanti saya ingat nomor masing-masing. Nanti saya sebutkan nomor kalian sebutkan dulu nomor kalian, baru kalian sebutkan nomor teman, terserah nomor berapa. Nanti yang nggak fokus kita suruh maju untuk menghibur kita semua. Oke? Oke nggak? Oke. Fokus ya. Fokus. Nomor 22. 13 udah. Ya 13 ini. Ya, maju. Tidak dibimbing ke situ. Guru pakai mau ke situ. Nomor 25. Ada. Nomor 3. 17. 4 20. 6 25. Ada.
Oh jangan. Oh bukan. Oh dosa. Untuk yang lain, didengerin teman-temannya apa menyumbangkan suara mas. Wow. Pertama kali dong. Udah dulu ya gamenya, nanti lagi. Nah sekarang kita masuk ke cara mengatasi kegelisahan dalam belajar. Tadi kan kalian udah nulisin apa yang buat kalian jenuh, sekarang gimana cara mengatasinya. Nah yang pertama itu kalian kalau lagi jenuh bisa melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Tapi ini jangan dilakukan di sekolah. Nanti kalian kena amuk. Kalau udah sampai rumah, kalau bisa diusahakan jangan main. Pulang ganti baju langsung, jangan nongkrong atau kemana dulu, ganti baju, makan, istirahat. Jadi waktu tidur kalian itu gak kurang. Terus diusahakan untuk banyak-banyak minum air putih, apalagi sekarang kan lagi banyak-banyaknya virus. Jadi kalian juga harus jaga kesehatan. Terus yang kedua, pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dan hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa lebih belajar dengan giat. Jadi kalian itu kalau bisa di rumah punya jadwal sendiri, kayak misalnya ada jadwal makan, jadwal belajar, jadwal tidur, jadwal main gitu kan. Jadi hidup kalian itu akan jauh lebih teratur karena kalian sudah punya jadwal. Kalau misalnya jadwal kalian aja nggak kalian patuhi gitu kan, gimana kalian mematuhi jadwal yang ada di sekolah? Jadi apapun yang udah kalian buat, kalian harus tanggung jawab sama apa yang udah kalian lakukan. Terus yang ketiga itu pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, dan alat-alat perlengkapan belajar sampai memungkinkan siswa merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. Jadi ini kalian posisi duduknya dari awal begini aja atau ada di berubah? Ini aja. Suka hati gurunya, suka hati kalian? Gurunya lah. Aku kemarin kapan nih? Jadi ini enggak ini kan, berarti kan kalau misalnya posisi duduknya diubah, kalian itu akan bisa ngerasain gimana sih rasanya duduk di depan, gimana sih rasanya duduk di belakang gitu kan. Kalau bisa yang di depan sekali-kali di belakang, di belakang sekali di depan gitu. Kadang yang di belakang sama di depan kan dekat guru ya. Ya. Malah seharusnya yang di depan itu sih yang enak karena kan lebih jelas. Terus kayak lebih bisa dengar guru gitu. Coba yang misalnya kan kalian yang kurang ngerti sama apa yang disampaikan sama guru, itu pindah duduknya itu agak ke depan gitu. Nanti kalau kita lebih dekat guru itu kita akan lebih ngerti. Gitu sih. Terus selanjutnya itu yang keempat, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Jadi kalian sini punya idola nggak? Masa nggak ada? Nggak ada. Kamu idola? Siapa idola? Kenapa bisa mengidolakan dia? Terus ada lagi yang punya idola?
siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Jarang ada anak muda menghidupkan Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa menghidupkan Nabi Muhammad? Restu punya idola? Ini kalau misalnya kan kita mengidolakan seseorang, mesti kita tuh akan berkeinginan kayak akan melakukan apa yang dia lakukan. Ya enggak, kayak misalnya ada kan di pengagum Korea gitu, yang mengidolakan Korea. Ada. Kalau misalnya kita ada kayak Korea, mesti kita tuh kayak apa lagunya, terus apa dance-nya, habis itu bahkan ada yang sampai rela untuk datang ke konsernya gitu kan. Jadi kalian itu dalam belajar itu juga harus punya motivasi gitu. Misalnya kalian mengidolakan guru gitu, ada nggak sih yang idolain guru di sini gitu? Ada. Siapa yang idolakan? Nanti kakak sampaikan sama Pak Jumino ya. Kebetulan kakak ponakannya. Karena tahu nanti kan nilai agamanya jadi lebih tinggi karena jadi dalam belajar kalian itu juga harus punya motivasi. Apa sih tujuan kalian belajar gitu kan? Kan biasanya ada sih yang belajar karena kayak misalnya berangkat sekolah, terus ada belajar karena punya temen, karena banyak temen gitu kan, banyak temen. Terus ada juga yang karena punya gak ada dari enggak itu pacar. Terus ada juga yang motivasi belajarnya itu karena orang tua. Biasanya kan ada hubungan dengan orang tua gitu kan. Nah, selanjutnya yang kelima, cara mengatasi kegagalan dalam belajar itu siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah dan tinggal diam dengan cara kita belajar lagi. Nah, jadi di sini tuh maksudnya yang nomor 5, kalian itu diminta untuk terus mencoba gitu. Jangan nyerah, kalau bisa tuh jangan udah lah males kamu kayak gitu. Biasanya tuh kayak kalian sukses di masa depan. Oke, untuk pertemuan kita kali ini ada nggak dari kalian yang bisa nyimpulin apa yang kalian dapat hari ini? Satu orang aja. Atau saya tunjuk nih. Nah, makanya siapa satu orang yang bisa nyimpulin apa yang ada. Coba nyimpulin apa yang kamu dapat dari apa yang saya sampaikan. Berdiri. Jadi kesimpulannya yaitu kejenuhan dalam belajar bisa disebabkan oleh kelelahan fisik dan kelelahan mental yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dan cara mengatasinya bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi, dan lakukan hal-hal positif yang membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya memulai belajar itu berawal dari diri sendiri, balikan diri. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, silakan keluar kelas untuk mimpi doa. Siap-siap pulang.
Evaluasi pembelajaran hari ini adalah bahwa kejenuhan belajar tidak hanya disebabkan oleh seorang siswa, tetapi pengaruh seorang guru juga sangat mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Jika stimulus yang diberikan baik, maka respon yang diberikan pun akan baik. Oleh karena itu, sebaiknya dalam pembelajaran kita perlu memberikan sebuah game, permainan, atau gerakan relaksasi yang dapat membuat siswa agar tidak merasa bosan dengan pembelajaran. Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu dengan menemui guru yang bersangkutan dan berkonsultasi dengannya apa masalah yang sedang dihadapi beliau sehingga terjadi masalah dalam proses pembelajaran yang menyebabkan kejenuhan yang dialami oleh siswa. Dengan begitu, kita akan menemukan jalan keluar untuk mengurangi rasa jenuh dalam belajar dan menambah semangat agar mereka bisa lebih giat dan memahami pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal.